Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Was-siyasatu fi istislahil khalqi wa irsyadihim ila at-tariqi al-mustaqimi al-munji fid dunya wal akhirati ala arba' maratib. Al-ula utawi tingkatan ingkang nomor setunggal. Wahia utawi al-ula niki martabatul ula iku al-ulya, sing nomor siji utawa sing paling tinggi, sing paling dhuwur. Iku siyasatul anbiya'i, siyasai para nabi alaihimussalam, wa hukmuhum lan hukume para nabi alal khassati ing atase khusus wal ammati lan atase umume, jami'an halis kabehane, zahirihim ya zahiri al anbiya'i wa batinihim lan batiniyai al-anbiya. Wa as-saniyatu utawi sing nomor kali ku al-khulafa'u wal muluku was-salatinu, para khalifah, para raja dan para pemimpin. Wa hukmuhum utawi hukume al-khulafa wal muluk was-salatin iku 'alal khassati ing atase kang khusus wal ammati lan kang umum, jami'an halis kabehane. Walakin tetapine ala zahirihim ing atase lahiriyae utawa zahire la khulafa wal muluk was salatin, la ala batinihim, ora ing atase batiniyae. Wasalisatu tawi sing nomor telu iku al-ulama'u, al-ulama'u billahi azza wa jalla, para ulama billah, wa bi dinihi lan kelawan agamoe Gusti Allah. Al-ulama billahi azza wa jalla wa bi dinihi alladzina rupane wong akeh hum tailadzina ku warasatul anbiya'i, pewarise para nabi. Wa hukmuhum utawi hukume al ulama billahi wa bidini iku ala batinil khassati ing atase batinae kang khusus, faqat hari bloko. Wala yartafi'u lan ora munggah, ora ngangkat apa se hukum, ora ngangkat fahmal ammati ing pemahamane wong kang umum, alal istifadati ngatasi ngarap faedah minhum saking al ulama. Wala tantahiya lan ora berakhir apa kuwatuhum kekuatane para ulama ila tasarrufi maring belanjaaken, maring nasarrufaken fi zawahirihim ing dalem pira-pira lahiriyae para ulama, bil ilzami kelawan tepi, wal man'i lan nahan, wasyar'i lan merentah. Warabi'atu tawi sing nomor papat iku al-wu'azu, tiang-tiang sing ngowahi nasihat. Al-wu'azu, tiang-tiang sing ngowahi nasihat. Bahukmum tawi hukume wa al-wu'az itu ala bawatinil awami, ngatasi pira-pira batine wong awam, faqat halib bloko. Tegese fa asyrafu hadhi sinaati al-arba' ba'da nubuwati, fa asyrafu hadhi sinaati mongko utawi sak mulya-mulane ikilah sinaat. Sinaat itu aktivitas produktivitas manusia yang kemarin dibagi, yang hari ini dibagi jadi 4 itu. Ba'da nubuwati dalam sause kenabian iku ifadatul ilmi, ngai faedah ilmu,
wa tahdhibi nufusin nasi lan didik jiwae menungso anil akhlaqi al mazmumati saking akhlak kang tercela, pira-pira akhlak kang tercela, al muhlikati kang rusak, wa irsyaduhum lan bimbing annas ila al akhlaqi maring pinten-pinten akhlak al mahmudati kang terpuji, al mus'idati kang bejoaken, wa huwa utawi irsyad utawi niki wau ya irsyad tahdzib nufus iku al muradu sing den karepake bitaklimi kelawan proses pembelajaran. Jadi kita sekarang berbicara tentang siasah tapi tidak perlu diterjemahkan dengan makna politik ya, karena pengertiannya nanti mungkin berbeda antara pengertian siasah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan siasah yang ada dalam kitab ini. Kalau siasah sepintas yang kita baca kemarin itu ada kata-kata kunci di sini. Wasiyasatu fi istislahil khalq wa irsyadihim ila tariqil mustaqimi al munji fid dunya wal akhirah. Jadi yang dimaksud dengan siasah dalam perspektif Al-Ghazali niku istislahul khalq, bagaimana berusaha membuat kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan untuk makhluk, dan irsyadihim membimbing makhluk ila tariqil mustaqimi menuju jalan yang lurus, sebuah jalan al-munji fid dunya yang bisa membantu makhluk tersebut, manusia khususnya, munji fid dunya, selamat di dunia, wal akhirati, dan selamat di akhirat. Itu pengertian siasah, istislah namanya, istislah dan irsyad itu kata kuncinya. Okay. Istislah dan irsyad, menciptakan kemaslahatan dan membimbing, itu siasah. Kalau sama terjemahkan siasah dalam kamus bahasa Indonesia ya maknanya beda. Yang biasanya itu kan menguasai, sifatnya menguasai, mengatur, itu siasah, menguasai, mengatur. Tapi kalau ini tidak. Istislah dan irsyad itu ada 4 level. Jadi as-sunnah was-siyasah, para pelaku dan orang-orang yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menghidupkan siasah itu ada 4 level. Jadi kemarin itu kan ada usul la qiwama lil alami dunaha. Jadi ada yang bersifat fundamental, fondasional, yang dimana itu menjadi penopang bagi kehidupan dunia ini. Ya, ada yang bersifat muhayyi'ah, yang khadimah. Nomor 2 itu. Nomor 3 adalah mutammimah lil usuli wal muzayyinah. Nah, itu aktivitas manusia itu kalau dikumpulkan ya 3 itu. Aktivitas itu, dan aktivitas ini semuanya adalah mazra'atun lil akhirati. Ya, bukan mustaqirrun fid dunya, tetapi mazra'atun lil akhirati. Jadi tiga sinaat itu endingnya nanti ya tadi itu mazra'atun lil akhirati. Karena itu kemudian Imam Ghazali di Minhajul Abidin yang nerangkan niku bahwa kalaupun kita al-akl wal syurb itu littaqwa wa ta'ah. Ya, al-akl wa syurbu itu ada di sinaat yang nomor 1, usul. Al-akl wa syurbu wal satrul awrati itu kan ya. Itu semuanya untuk litta'ah, littaqwa.
Artinya mazra'ah dia, bukan istaqarra fid dunya. Karena itu kemudian pelaku-pelakunya ini kan semuanya manusia, atau baik yang ada di usul atau yang ada di nomor 2 muhayyi'ah khadimah atau mutammimah muzayyinah, itu semuanya para manusia yang menggerakkannya itu. Karena itu sa'iras sunna'i, sahib hadhihi sina'ati sa'iras sunnah wassiyasa fi islahil khalqi wa irsyadihim ila tariqil mustaqim. Tadi itu kemudian ada 4 pelaku-pelakunya itu, ada di dunia ini ada 4 model kalau dikaitkan dengan siasahnya, yaitu istislahnya, irsyadnya. Yang pertama siapa itu? Wahia al-ulya, niku sing paling dhuwur. Wi siyasatul anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, siyasatul anbiya'i wa hukmuhum 'alal khassati wal 'ammati, yaitu siasahnya para nabi, demikian juga hukumnya para nabi yang berlaku untuk secara spesifik orang tertentu atau ammati secara umum, jami'an, mencakup semuanya, baik yang kelas eksklusif atau inklusif, baik kelas khusus atau kelas umum, dia jami'an, ya. Baik zahirihim wa batinihim, baik secara lahiriahnya atau secara batiniahnya. Maksudnya ngeten, nabi itu diberikan satu kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersiasat dan bisa memiliki kapasitas dalam menetapkan hukum, baik itu kepada orang tertentu, kasus yang dia hadapi, atau secara komunitas, atau jami'an, secara khusus, secara umum, atau secara zahiriahnya atau secara batiniahnya. Jadi contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istislah dan irsyad. Istislah dan irsyad Rasulullah niku masuk kepada individu-individu. Kadang-kadang individu satu perlakuannya bisa jadi berbeda karena karakternya berbeda di zaman itu. Ketika menghadapi para abid, Rasulullah mungkin berbeda. Ketika menghadapi zumalin, sahabat-sahabat yang memiliki banyak harta, juga mungkin perlakuannya berbeda. Ketika berbagai macam ya jenis-jenis manusia, ketika di depan ammah secara umum juga berbeda. Tapi dia punya kuasa, diberikan kuasa oleh Allah untuk menciptakan istislah dan irsyad. Secara lahiriah beliau dikuatkan kali wahyu kenabian. Ada titah, ada wahyu, itu lahiriah, ketok. Cara Nabi Muhammad saged belah bulan. Dari dia melalui mukjizat itu. Itu secara lahiriah ngoten. Sehingga dengan kuasa lahiriah yang diberikan oleh Allah melalui mukjizat niku, dia bisa melakukan istislah, dia bisa melakukan irsyad. Ngirsati wong sakmono akeh kan juga nggak mudah. Butuh satu kekuatan lahiriah, terus juga butuh kekuatan batiniah. Niku yang para nabi. Sampai tinggal mau zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu semuanya jadi zahiran wa batinan. Secara lahiriah dia sampai tinggal dia punya kekuatan, dengan apa? Dengan mukjizat niku. Secara batiniah dia juga kuat, melebihi dari segala bentuk manusia. Baik dari segi ibadah, istislah terhadap dirinya sendiri, irsyad kepada dirinya sendiri. Secara batinnya tidak ada tertandingi, nggak mesti membandingi. Itu makanya disebut di sini adalah orang yang
bisa membawa istislah dan irsyad yang paling tertinggi itu para nabi. Baik secara khassah atau ammah, baik secara zahirnya atau batiniyahnya. Makanya cara ini sore kono golek kewalian iku. Cara kewalian ngoten ana wali niku sing zahiriyah niki mawon. Ana sing zahiriyah batiniyah. Ana sing batiniyah ki mawon. Ning wali kutubul aqtab niku zahiran wa batinan. Di antarane nggih Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya zahiran wa batinan kewaliane niku. Secara lahiriah dia memiliki kekuasaan. Untuk memberikan istislah itu biar dia punya kekuasaan. Tapi bukan melalui mukjizat, tetapi lewat kebijakan berarti. Nah, dia secara zahiran juga pemimpin, dia pemimpin. Titah dapat pemimpin. Secara batinian dia juga pemimpin batiniah orang-orang sedunia. Iku lek kutubul aqtab. Artinya tidak tertandingi setelah pasca kenabian Rasulullah SAW itu sudah dari Nabi mana lagi. Maka muncullah kewalian-kewalian itu. Kalau kita lihat di kitabnya Ibnu Arabi, kitabnya An-Nabhani, ya ada yang wali ini nggih zahiran, ada yang batinan saja. Zahiran batinan ono, sing batinan tok ya ono. Yang batinian tok contohnya nggih, misalnya Abu Yazid Al-Bustami. Secara batiniah dia menguasai. Syekh Abdul Qadir Jailani secara batiniah dia menguasai, melakukan istislah secara batiniah. Tapi secara zahirnya tidak punya kebijakan apapun. Karena apa? Karena dia bukan seorang raja, bukan seorang penguasa. Lah nabi itu, para nabi, kendati mereka tidak memiliki kuasa secara politik misalnya, siasah, istislah melalui kebijakan politik, tapi dia dapat wahyu dan mukjizat. Itu yang mau nggak mau manusia harus ikut. Sehingga kemudian siapa yang menyakiti para nabi, siapa yang tidak mau dan perilaku yang menentang dan seterusnya, kan akibatnya akan sampeyan tahu sendiri. Itu lebih kejam malah. Dalam artinya itu, para nabi itu ketika meskipun dia tidak memimpin, kecuali kayak Nabi Sulaiman itu kan memang dia pemimpin ya, melakukan istislah dan irsyad dengan kebijakan juga dengan wahyu nggih. Tapi kalau Nabi Ibrahim misalnya dia bukan seorang raja, tetapi Allah memberikan wahyu, memberikan mukjizat. Ketika wahyu niku turun, lek umatnya gak gelem, ya dampaknya kan sudah tahu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan dia bisa melakukan istislah, dia bisa melakukan irsyad karena memang ada wahyu tadi itu. Memang ono wahyu lan ono mukjizat. Maka dia tertinggi. Hukum yang dibawa oleh mereka ini tertinggi. Gitu. Hukum gelem gak gelem ya ono iki. Ini berarti ngoten. Hukumnya Gusti Allah. Nah, ini makanya siyasatul anbiya'i wa hukmuhum 'alal khassati wal 'ammati di posisi pertama. Nah, baru yang kedua wasaniyah niku al khulafa wal muluk was salatin wa hukmuhum 'alal khassati wal 'ammati jami'an. Seorang pemimpin negara, seorang penguasa, muluk, raja, khalifah dan sejenisnya itu penguasa itu satu negara, satu daerah itu, dia bisa bersiasah, melakukan istislah dan irsyad niku baik kepada orang tertentu atau kepada umum, baik dengan cara khusus atau cara umum melakukan istislah. Dia punya kebijakan itu dan membimbing, tapi dia hanya berhenti zahirihim saja di wilayah lahiriahnya mawon, tidak bisa menyentuh dimensi batiniahnya, tidak bisa menyentuh dimensi batiniah. Jenengan lek ana peraturan masuk katen batin. Dia mengeluarkan kebijakan, misal kebijakannya itu kan misalnya
pasti pedomannya kan istislah dan irsyad. Ya. Tapi kebanyakan itu nggih berhenti di wilayah zahiriyah nih. Jadi misalnya orang masyarakat nguruneng ya wajar, memang kan nyentuhnya yang lahiriahnya mawon. Sing penting kan bayar pajak wis beres. Itu berarti kan betul. Bayar pajak kan ono istislah ono irsyate, taat ning ngene umara ning ngene. Tapi lek masyarakatnya nguruneng ya aja ngamuk. Salah kok gak bisa menyentuh wilayah-wilayah batiniahnya. Beda lek zakat kowe. Masih wong gak duwe lho, diduduhno lek zakat. Karena ya itu para nabi itu ngoten, sak batin-batinnya diberikan kuasa oleh Allah untuk bisa membimbing dan istislah itu. Masuk ke wilayah batiniah dia, para nabi itu. Sehingga orang yang tidak bertemu dengan nabi saja cintanya luar biasa dengan Kanjeng Rasul itu. Gitu. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ini kan bendino delok bapak pemimpinnya, tapi kan tidak bisa mencintainya seperti kita mencintai Rasulullah SAW. Ya karena memang di wilayah zahiri ya memang dia istislahnya itu. Kayak kawan dandani batiniah yang koyo gak iso. Gak iso. Nah, tapi dia bisa karena apa? Karena dia punya kuasa, punya kebijakan melakukan istislah dan irsyad. Sehingga dalam 3 dimensi tadi itu, baik dalam hal usul atau hal muhayyi'ah atau hal mutammimalil usul, dia bisa melakukan istislah dan irsyad di bidang 3 bidang itu. Tetapi nggih, lek sing nomor loro niki mboten saged masuk ke wilayah batiniah umat. Istislah secara batiniah, irsyad secara batiniah juga sulit nggih. Sehingga hanya kurikulum saja nyatanya yang bawa munggah itu. Ku sing nomor kalih. Sing nomor 3 al ulama billahi azza wa jalla wa bidinihi. Orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk bisa melakukan istislah dan irsyad itu adalah para ulama billah wa bidinihi. Orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Para ulamanya Allah lah. Ulama'u billah, ulama al-arifu billah, al-ulama'u bidinihi. Sing jan ngerti tenan kali Gusti Allah ini, tur ngerti tenan kali agamane Gusti Allah sing ana ki donya niki. Lah mereka ini alladzina hum warasatul anbiya, itu yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai warasatul anbiya itu. Yaitu al-ulama'u billahi wa dinihi. Jadi ada 2 syarat itu. Warasatul anbiya itu berarti cara Imam Ghazali. Siji billah. Jadi wong tasawuf iku al-arifu billah. Sing nomor loro bidinihi berarti kudu pinter. Lek al-arifu billah gak iso lek gak wong sing bidinihi pisan. Wong disebut al-arifu billah mestinya pinter. Arif itu kan artinya wong sing ngerti. Wong iso ngerti kan ono ilmune. Jadi warasatul anbiya dalam kitab Ihya niki maknane nggih al ulama billahi wa bidinihi. Wa hukmuhum ala batinil khassa. Kuasa mereka, hukum mereka yang mereka bawa itu hanya bisa menyentuh kepada dimensi batin orang-orang tertentu, khas, secara spesifik. Faqat, hanya spesifik, bersifat spesifik. Wala yartafi fahmul ammah 'ala al-istifadah minhum. Orang umum tidak semua orang itu bisa mengambil faedah dari al-ulama billahi wa bidinihi tadi ini. Wa tantahi quwwatum ila tasarrufi zawahirihim bil ilzami wal man'i. Kendati demikian mereka itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan mereka itu terus bertambah. Wala tantahiyah, tidak pernah habis ilmunya.
tidak pernah, dia tetap action secara lahiriah, dia juga ngajari umat, nggih. Secara lahiriah bil ilzam netepi agama iki, netepi umat. Yo almanu, le ono kaelaan yo dicegah. Nggih. Wasyar'u yo juga ngajak supaya netepi syariat. Tetapi yang beristifadah hanya orang tertentu. Yang bisa beristifadah terhadap orang-orang kayak gini itu hanya orang-orang tertentu kayak mawon. Sapa kate ngejak ngaji kitab Al-Umam kan? Lek gak wong wis lulus nahune. Gitu. Sapa kate ngejak kitab Syarah Sahih Muslim lek gak wis lulus nahune, lulus sembarang kali rek. Makanya lek sampean buka kitab ngono niku ya. Ning awam, wah balik nih, mutah-mutah yang kayak. Karena yang beristifadah itu enggak semua orang, itu harus dibedakan. Jadi mereka ini yang beristifadah hanya orang khusus. Kalaupun di pondok misalkan, nggih, di pondok itu yang beristifadah kepada yai sepuh kan enggak semuanya, hanya orang tertentu. Mulai kau Mas Mufid ngerti nih, lek wis kelasik, wis dukur ya, baru bisa beristifadah secara langsung, bisa bertalaki secara langsung. Berarti kan ada kekhususan di situ. Bukan berarti memilih lah, tetapi memang yang beristifadah kepada ulama-ulama sing ngeten iki memang orang khusus. Nek gak ngoten nggih, mboten saged ditangkap. Engko dipaksakno jarene jeron. Nggih. Engko lek dianu jarene ini ngajine serius tenan iku, Cak. Gitu ya. Ngajine serius tenan niku. Ngaji kitab ngori gara-gara iki ngoten. Lah memang duduk kene ngene. Gitu, duduk teng mriku ngene. Hanya orang-orang tertentu yang bisa beristifadah. Gitu. Dan itu faqadhi ilmin alim. Saya kira levelnya berlevel-level. Di wilayah ini pun juga berlevel-level. Mereka ini yang level itu yang disebut dengan warasatul anbiya, yang dimaksud dengan pewaris para nabi niku niku. Orang angger wong ngajar ngono warasatul anbiya aja. Nggih. Orang angger kowe ngajar kitab warasatul anbiya ora. Jadi syaratnya meng loro. Ana wong pinter tapi gak arif bila ya akeh. Pinter tapi gak temen. Utawa temen tapi gak pinter ya akeh. Temen tapi gak pinter. Jadi al-arifu billah iku lek cara kewalian yang tertinggi tenan iku. Mbah Yai Hamid iku al-arifu billah wa bidinihi iku. Soalnya apa? Secara keilmuan ya terukur tenan. Terbukti tenan ilmune. Bidinihi, paham ambek ilmune Gusti Allah sing digawe ning Kanjeng Rasul tuh teng Al-Qur'an. Secara batiniae ning kenal Gusti Allah. Gitu. Nah, yang dimasuk al-arifu billah ning cara Quran niku nggih, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama niku al-arifu billah. Lek semakin ilmu tinggi semakin ngajri ning Gusti Allah niku. Nah, ono sing wajib tapi gak pinter. Ono pinter tapi gak ajri. Lah iki gak iso ta. Nang ngene level niki. Makanya gak gampang ngomong warasatul anbiya. Kita nak. Oh, loro syaratnya cara Imam Ghazali niki. Siapa kate mantah teori iki? Abot iki. Ya. Teori gak terpotongkan jadi gitu niki. Gitu nih. Nah, cara Kanjeng Rasul itu ya, cara Kanjeng Rasul iki. Lejar ulama warasatul anbiya itu kan marisi Kanjeng Rasul aja betul. Secara al-arifu billahi yang cara paling kenal Gusti Allah itu Kanjeng Rasul. Gitu. Secara bidini siapa sing kok agama di Gusti Allah gak Kanjeng Rasul waktu itu. Baik Al-Qur'an atau as-sunnah. Sampai sembahyang apa jenenge ya? Lah secara sembahyang sampai ngoten niku nggih. Sampai ngoten niku. Nah, itu carane apa nggih? Uang sing nggawa agamane Gusti Allah lewat Kanjeng Rasul iku nggih syaratnya loro niku. Dan niku tidak mudah.
dan berlevel. Nah niki sing nomor telu ya. Sing nomor telu, tapi dia tidak punya kuasa lahiriah. Kowe gak iso gak kebijakan, ulama gak kebijakan, gak iso. Bisa kan gak kebijakan secara zahiriah, gak iso ya. Gak iso kok ulama misalnya kowe gak peraturan, konco gak peraturan. Kemudian secara lahiriah mau siap dan gak iso lah. Gitu. Jadi ulama niku wilayah teng budi. Batiniahnya nih, itu pun juga khosoh sing niki. Itu pun juga khosoh. Wala yartafi fahmal ammah. Jadi tidak bisa ditangkap oleh orang awam, orang umum. Sulit ditangkap oleh orang umum. Neng cara sakniki ulama-ulama sing levelnya iki, kalaupun gelem ilzam wal man wasyar'u, iku pun harus dia menurunkan levelnya ini. Betul benar. Harus begejekan kadang-kadang itu. Nek gak ngono gak ketangkap ilmune. Kok didudono asline ngono ya gak mlebu belas iku ngawam itu. Makanya kadang-kadang juga harus nurun level itu. Nurun level. Akhirnya ngaji sampai jago kok jagongan nih kok. Lah ya napa? Di sisi lain ya secara lahiriah dia juga harus melakukan al-man'u, juga nih harus melakukan al-ilzam, juga melakukan asy-syar' tadi itu. Dituntut untuk itu. Nah, berarti ya sementara naik no level. Oh, niki sing nomor 3. Sing nomor sekawan al-wu'adhu. Tiang-tiang sing memang bersiasah, beristislah dan irsyad melalui nasihat-nasihat. Melalui pembimbingan. Wa hukmuhum ala bawatinil awam faqat. Coba ikuti garis bawahi. Wa hukmuhum ala bawatinil awam. Dan ini para wu'az, orang-orang yang memberikan mau'idhah, nasihat, bimbingan kepada masyarakat itu cocok memang faqat lil awam. Jadi kuasa mereka itu, hukum mereka itu masuk kepada dimensi-dimensi batiniah awam dan saja, orang awam saja. Ini beda ya dengan sing nomor 3 wau nggih, beda. Lek niku mau bisa masuk awam juga. Bisa, cuma nono levelnya. Ngoten iki. Cuma nono level. Lah sing niki memang spesifikasinya adalah ngajak tiang awam. Jadi namanya wa'az itu kan dia bisa menyentuh hati orang awam, bisa menyenangkan. Ya pokoknya yang cocok lah untuk orang awam. Itu sehingga batinnya orang awam itu semakin tenang di tengah banyak kesibukan mencari. Nah ini cocok sih nomor sekawan ini. Memang dia hukumnya, wilayahnya, ini ku neng bawatinnya orang awam. Jadi ini 3-4 macam ya, 4 macam orang-orang yang bersiasah dalam arti beristislah dan mengirsyad makhluknya Allah dalam arti manusia di atas muka bumi itu. Nah, kula panjenengan ya wis pokoke mlaku ae srene. Mbono ki nomor yang jelas nomor 1, nomor 2 ya gak belas. Nomor 2 gak dadi apa-apa kowe iki ya. Gak dadi apa-apa. Iso nomor 3 ya apik niku ya. Iso ngejak koncone ngopi dikai nasihat agama gelem manut iku apik tenan jan ya. Wah nggih iso apik niku. Ojo pede begitu. Aduh, nun derajat aku aja ya.
Ono ki nomor 4 iki cah tenan apik niku iso nasihati tiang awam niku ya gelem ngibadah nang Gusti Allah menyentuh batiniyah mereka niku pun suwahe tenan. Fa asyrafu hadhihi sinaati al-arba' ba'da an-nubuwwati, apapun bentuknya yang jelas, perilaku-perilaku yang paling mulia, sinaat, perbuatan-perbuatan yang paling mulia setelah kenabian itu adalah ifadatul ilmi wa tahdhibin nufusi atau tahdhibin nufusin nasi 'anil akhlaqil mazmumatil muhlikati wa irsyaduhum ila al akhlaqil mahmubatil mus'idati wa huwa al muradu bit ta'lim. Entah di level 3 atau di level 4, yang jelas kata Imam Ghazali, yang paling mulia itu adalah mereka yang bisa mengambil faedah dari ilmu, ifadatul ilmi, lalu mendidik orang lain agar memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Itulah yang disebut dengan taklim itu. Jadi taklim itu tujuannya adalah tahdhibi nufusin nas minal akhlaqir radiatil mazmumatil muhlikati. Itu apa namanya, taklim itu pun ngoten. Nanti majelis takliman berarti kudu siap-siap ning atine tahdhibin nufus. Majelis taklim kok gak tahdhib nufus iku ya ora majelis taklim. Ini nyatanya Imam Ghazali ngomong tahdhibin nufusin nas. Berarti cara akhlak mahmudah nggih ngomongnya dadi sae, cara akhlak mahmudah nggih penggaweane dadi sae. Itu mahmudah, menghindari akhlak tercela. Niku tujuannya apa namanya, taklim.